Assalamualaikum sahabat cerita LMD. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Berati Ranagal. Film ini rilis pada tahun 2024. Awal cerita kita diperlihatkan sebuah kendaraan pemadam kebakaran mengalami kecelakaan di daerah Ronapura. Penduduk setempat berlari-lari datang mendekat. Kedatangan mereka bukan untuk memberikan pertolongan tapi hanya untuk mengambil air. Mereka rebutan air tanpa mempedulikan petugas pemadam kebakaran. Seorang anak remaja bernama Ranagal sangat prihatin dengan kondisi masyarakatnya yang telah lama hidup dalam kekeringan dan kekurangan air. Ayah Ranagal sering menulis surat petisi kepada pemerintah untuk diberikan air. Tapi sampai ayahnya meninggal, pemerintah tidak pernah menanggapi suratnya. Ranagal yang masih remaja melanjutkan perjuangan ayahnya menulis petisi. Sayangnya pegawai pemerintah memperlakukan surat dari rakyat seperti sampah. Ranagal dihina dan dianggap buang-buang waktu. Ranagal tidak tahan lagi melihat para pegawai pemerintah yang menyepelekan orang miskin. Setelah jam makan siang, Ranagal mengunci gerbang kantor lalu meledakkan seisi kantor. 6 orang meninggal dunia atas tindakannya. Ranagal divonis bersalah dan dihukum 21 tahun penjara. Adik perempuan Ranagal, Vedavati, hanya bisa menangis meratapi nasib kakaknya. Ranagal dijebloskan ke penjara anak. Di sana Ranagal menyibukkan diri dengan membaca buku-buku hukum. Di sisi lain, pengorbanan Ranagal berhasil membuat proyek pipa air masuk ke Ronapura. Saat itulah ditemukan tanah Ronapura mengandung biji besi yang bernilai tinggi. Pihak swasta mulai melakukan penambangan, banyak pabrik baja bermunculan. Dalam waktu singkat, Ronapura yang dulu gersang berubah menjadi kota industri baja. Setelah 21 tahun Ranagal selesai menjalani hukuman, Kepala Sipir penjara menyarankan Ranagal melanjutkan hidup sebagai pengacara, mengingat Ranagal sangat ahli hukum setelah banyak membaca buku di penjara. Kebebasan Ranagal disambut oleh Syahbari yang sempat terjerat kasus pembunuhan. Ranagal lah yang membebaskan Syahbari dari dalam penjara karena memang tidak bersalah. Ranagal sangat bahagia melihat kampung halamannya tidak lagi krisis air. Kepulangan Ranagal disambut haru oleh adik perempuannya yang bernama Vedavati yang selama ini menahan rindu. Vedavati telah dirawat dengan sangat baik oleh paman mereka yang memiliki bisnis barang bekas. Jika Ranagal merestui Vedavati, akan segera menikah dengan pacarnya bernama Jaipal yang bekerja di perusahaan farmasi di Jerman. Sebenarnya Ranagal berat hati, dia ingin Vedavati tidak pergi jauh. Tapi demi kebahagiaan sang adik, Ranagal mengalah dan memberi restu. Keesokan harinya Ranagal akan memulai karir sebagai pengacara. Dia menjadikan gudang milik pamannya sebagai kantor bantuan hukum. Para pekerja pamannya dengan senang hati membantu. Vedavati juga selalu meluangkan waktu membantu Ranagal sebagai pengacara. Ranagal membela kasus-kasus hukum yang dialami penduduk Ronapura. Ranagal juga membantu warga yang kesulitan membayar biaya rumah sakit. Jam tangannya bisa dijadikan jaminan. Nama Ranagal semakin populer karena sering memenangkan kasus di pengadilan. Belum lagi tentang kepeduliannya kepada masyarakat. Apalagi sejak remaja Ranagal sudah dikenal berani berkorban kepada masyarakat Ronapura. Keesokan harinya, seorang dokter baru di rumah sakit bernama Vaishali heran melihat ada keluarga pasien yang menggunakan jam tangan sebagai jaminan. Vaishali mengambil jam tangan itu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Vaishali pergi ke tempat Ranagal. Di sana sudah banyak warga yang antri meminta bantuan hukum. Vaishali kagum ada pengacara seperti Ranagal yang dekat dengan orang miskin. Vaishali pun mengembalikan jam tangan Ranagal. Mereka saling mengagumi kepribadian masing-masing. Setelah Vaishali pergi, seorang warga Ronapura bernama Farada datang menemui Ranagal. Farada merupakan pekerja di perusahaan tambang Paranda sejak 12 tahun lalu. Kedatangan Farada untuk mengeluhkan perlakuan pihak keperusahaan yang tidak mempedulikan keselamatan pekerja.
Perusahaan juga tidak memberikan bonus maupun asuransi kesehatan, bahkan fasilitas perumahan yang mereka tempati tidak layak. Untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya, Faraday bersama sebagian pekerja sempat ingin membentuk serikat pekerja. Tapi kepala pabrik bernama Andre menentang keras. Anak buah Andre bernama Gata memotong tangan pekerja yang berani tanda tangan. Gata sudah sering menyiksa hingga membunuh pekerja yang dianggap membangkang. Faraday berusaha menyerat Gata ke pengadilan. Sayangnya tidak ada pengacara yang mengambil kasus itu. Polisi juga tidak pernah mau menerima pengaduan tentang Gata. Mohon bantu kami, Pak. Ada sekitar 2.000 pekerja asli penduduk Ronapura, ucap Faraday. Keesokan harinya Ranagal meminta Faraday kembali mendapatkan tanda tangan pekerja yang ingin membentuk serikat pekerja. Andre dan Gata juga ada di lokasi untuk melakukan pengawasan. Tanpa diduga kepolisian datang membawa surat penangkapan untuk Gata. Polisi justru ditertawakan. Apalagi selama ini polisi selalu mendapat uang jatah dari aktivitas penambangan. Rupanya Ranagal yang telah membuat pengaduan polisi atas semua kejahatan Gata. Jika polisi tidak bertindak, polisi yang akan dituntut oleh Ranagal. Gata sama sekali tidak takut dengan polisi. Gata justru ingin membunuh semua polisi yang datang menangkapnya. Ancaman itu sudah direkam oleh Faraday dengan kamera tersembunyi. Faraday siap menjadi saksi jika Gata membunuh polisi. Keberanian Faraday karena ada Ranagal di belakangnya. Ranagal muncul dengan penuh gaya. Andre dibuat tidak memiliki pilihan lain, kecuali meminta Gata menyerahkan diri ke polisi agar masalah tidak membesar. Setelah Gata ditangkap, para pekerja bisa bebas tanda tangan membentuk serikat pekerja. Masalahnya Paranda selaku bos besar tidak suka ada serikat pekerja. Paranda datang langsung ke Ronapura untuk menyelesaikan protes para pekerja. Sosok Paranda merupakan orang yang kejam. Ribuan pekerja yang melakukan protes dipecat dari perusahaan. Mereka diusir dari rumah yang diberikan perusahaan. Para pekerja bingung harus pergi kemana. Ranagal yang melihat itu bersedia menampung mereka, dibuatkan tenda sebagai tempat tinggal sementara. Ranagal bertanggung jawab penuh atas penderitaan masyarakat. Anak buah pamannya ikut membantu bersama Vedavati dan Dr. Vaishali. Ribuan orang ditanggung kebutuhannya tanpa pamrih. Ranagal menggugat perusahaan Paranda Steel ke pengadilan karena melakukan PHK secara sepihak. Sayangnya hakim menolak gugatan itu. Ranagal mencoba mencarikan masyarakat pekerjaan baru di perusahaan lain, tapi tidak ada yang bisa membantu masyarakat. Jeti tidak enak sendiri karena makan dan minum mereka ditanggung oleh Ranagal. Salah seorang warga berinisiatif menjual tanahnya untuk meringankan beban Ranagal. Anehnya dokumen tanah itu dianggap tidak berlaku karena sudah dijual ke pihak perusahaan bertahun-tahun lalu. Ranagal memeriksa dokumen yang dimaksud, ternyata sebanyak 150 objek tanah milik mantan pekerja Paranda Steel telah dialihkan ke perusahaan. Mengetahui itu masyarakat Jati semakin frustasi. Ranagal mengajukan kasus penipuan itu ke pengadilan. Pihak perusahaan membantah keras. Pengacara Paranda Steel Sardani memastikan tanah-tanah itu telah dibeli secara sah. Buktinya ada tanda tangan pemilik dalam dokumen jual-beli. Ranagal meminta waktu untuk membuktikan bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Cukup sulit bagi Ranagal menemukan bukti, belum lagi Ranagal harus menghadiri acara pernikahan adiknya Vedavati di Jerman. Ranagal memutuskan untuk tidak menghadiri acara pernikahan agar tetap bisa membela masyarakat. Vedavati Jati sangat sedih pergi ke Jerman tanpa sang kakak. Setelah mengantar Vedavati ke bandara, Ranagal teringat sesuatu tentang acara pernikahan dan dokumen tanah. Keesokan harinya Ranagal datang ke persidangan dengan membawa bukti yang sangat valid. Salah satu contohnya dokumen tanah milik seorang pekerja bernama Hanumantu. Menurut klaim perusahaan, Hanumantu telah menjual tanahnya pada tanggal 19 Desember tahun 1992. Faktanya di tanggal tersebut Hanumantu mengadakan pernikahan di tempat jauh berjarak 370 km. Bukan hanya itu saja, Ranagal juga mendatangkan mantan pegawai pemerintah Murti yang bertugas pada tahun itu. Murti membongkar penipuan yang telah dilakukan perusahaan Paranda Steel. Menurut Murti, pihak perusahaan mengambil ahli tanah yang mengandung biji besi dengan merekrut pemiliknya sebagai pekerja.
Pada saat bergabung dengan perusahaan, tanpa disadari para pemilik tanah menandatangani dokumen jual beli. Kami menyesatkan mereka. Hendra dan pengacara Sardani terlibat, ungkap Murti. Bukti dan saksi yang dimiliki Ranagal sangat kuat. Ranagal meminta semua orang yang terlibat dalam penipuan itu dihukum berat. Pengacara pihak perusahaan dibuat tidak berkutik. Hakim meminta pemilik perusahaan Paranda hadir dalam sidang berikutnya. Paranda sangat marah kepada Sardani yang kalah cerdas dari pengacara amatiran. Sardani memiliki solusi agar mereka tidak kalah dalam kasus tersebut. Solusinya adalah nama-nama pemilik tanah yang ada dalam daftar jangan sampai hadir di persidangan. Gata yang sudah bebas dari penjara meminta izin untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Gata datang ke tempat para pemilik tanah, kebetulan Ranagal sedang tidak ada di sana. Sungguh sangat kejam di malam itu. Gata menembak mati ratusan orang yang masuk dalam daftar. Masyarakat tidak berdaya menghadapi Gata yang memegang senjata. Pada saat Ranagal pulang, orang-orang ditemukan sedang menangis, bahkan seorang gadis kecil dan ayahnya ditemukan tergantung tanpa nyawa. Ibu anak itu hanya bisa duduk termenung seperti mayat hidup. Hancur hati Ranagal melihat semua yang terjadi. Parahnya lagi, Paranda menyuap hakim dengan uang banyak. Setelah hukum dan keadilan dibeli, hakim memutuskan perusahaan Paranda tidak bersalah. Tanah yang disengketakan jati milik Paranda. Paranda memerintahkan anak buahnya memasang pagar kawat. Kabar itu sampai ke telinga Ranagal. Luka Ranagal semakin dalam, seharusnya para pembunuh itu dihukum bukan justru diberikan tanah. Amarah Ranagal membuncah, hukum tidak bisa diandalkan lagi. Polisi maupun pengadilan hanya berpihak pada orang berduit saja. Ranagal harus mendapatkan keadilan dengan tangannya sendiri. Dia menunjukkan sisi yang berbeda. Anak buah pamannya diminta membuat senjata tajam. Ranagal kemudian pergi membawa golok ke lokasi yang telah dipasang pagar kawat. Di sana ada Gata bersama anak buahnya. Tanpa bicara apapun, Ranagal membunuh para preman anak buah Paranda. Sosok Ranagal yang selama ini dikenal sebagai pengacara lembut benar-benar telah berubah drastis. Ranagal tampil ganas, buas dan beringas. Musuh di hadapannya hanya butiran debu. Ranagal menghancurkan papan nama perusahaan Paranda Group. Hari itu Ranagal mengamuk, semua anak buah Paranda dibunuh tanpa ampun. Ternyata Gata yang sok kuat tidak ada apa-apanya di hadapan Ranagal. Cukup mudah bagi Ranagal menghabisi nyawa Gata, anak buah pamannya, sehingga hanya berdiri sebagai penonton. Ranagal tidak ingin lagi kekayaan alam Ronapura dikeruk orang asing. Dia harus memiliki banyak uang agar tidak bisa lagi dipermainkan oleh hukum. ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಲೆಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಗಳು. Keesokan harinya perusahaan tambang semua bank tidak mau memberikan pinjaman modal, tentu saja karena ulah Paranda yang telah menyuap semua pimpinan bank. Ranagal juga dipersulit pemerintah karena pengaruh Paranda. Dokumen izin perusahaan tak kunjung disetujui. Pejabat pertambangan beralasan dokumen Ranagal hilang. Ranagal datang langsung menemui pejabat yang bernama Basavaraj Patil itu. Basavaraj sok cuek jual mahal. Basavaraj sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Ranagal diminta membuat dokumen permohonan izin baru. Ranagal mengikuti kemauan Basavaraj agar masalah cepat selesai, tapi pulpen yang diberikan untuk tanda tangan tidak ada tintanya. Basavaraj juga tidak membiarkan Ranagal mengganti pulpen. Ranagal disarankan tidak bersaing dengan Paranda. Lama-lama Ranagal habis kesabaran menghadapi pejabat memuakan seperti Basavaraj. Ranagal menusuk telapak tangan Basavaraj dengan pulpen. Darah Patil dijadikan tinta sehingga Ranagal bisa tanda tangan. Patil jati ketakutan, izin perusahaan Ranagal pun diberikan.
Ranagal juga mengumpulkan para pimpinan bank. Cara kekerasan memang harus diambil agar tidak disepelan lagi. Perusahaan tambang Ranagal mulai beroperasi. Siapapun yang berani menjadi penghalang dihancurkan. Perusahaan Ranagal yang menjual biji besi dengan kualitas lebih baik membuatnya cepat berkembang. Bisnis tambang sangat menguntungkan. Ranagal tumbuh menjadi pengusaha kaya raya dalam waktu singkat. Rumah sakit gratis bisa dibangun untuk masyarakat. Ranagal juga merehab sekolah-sekolah yang hampir ambruk. Itulah hebatnya ketika orang biasa menjadi orang terkaya. Sehingga yang dulu bekerja untuk paman Ranagal telah menjadi orang kepercayaan Ranagal. Setiap penghalang dilibas tanpa ampun. Kemajuan dan perkembangan Ranagal kurang disukai oleh Vaishali. Sosok Ranagal yang dulu dikenal sebagai pembela dianggap telah berubah menjadi manusia rakus uang. Kamu sudah banyak berubah, kembalilah seperti dirimu yang dulu, ujar Vaishali. Ranagal mengaku tidak bisa meninggalkan kehidupannya saat ini. Vaishali dipersilakan tetap menemani atau pergi jika memang sudah tidak nyaman. Keesokan harinya Ranagal menjenguk adiknya Vedavati yang tinggal di Jerman. Suami Vedavati yang bernama Jaipal berencana pindah ke India untuk membangun perusahaan farmasi sendiri. Jaipal membutuhkan bantuan kakek iparnya. Ranagal sangat mendukung rencana itu. Ranagal juga ingin tetap bisa bertemu Vedavati. Itu rencana bagus, kamu tidak perlu khawatir, Parada akan membantumu dalam segala, ucap Ranagal. Jaipal dan Vedavati pindah ke India. Tidak butuh waktu lama, Jaipal berhasil mendirikan perusahaan farmasi. Perusahaan itu berkembang pesat berkat bantuan dan jaringan Ranagal. Paranda tidak tinggal diam dengan kejayaan Ranagal. Paranda mendatangkan pejabat kepolisian baru bernama Haridas Kol. Untuk menghancurkan bisnis Ranagal, beberapa sopir truk Ranagal ditangkap, tapi Ranagal juga sudah memiliki pengaruh. Pengacaranya dengan mudah membebaskan orang-orang yang ditangkap. Haridas sangat berambisi menangkap Ranagal. Informasi yang didapatkan Haridas dari Kandre Uang-Uang, Ranagal sedang dibawa truk dengan nomor plat K43 MK 6238. Haridas mengikuti truk itu hingga ke tempat Ranagal. Haridas langsung melakukan penggerebekan, tapi yang ditemukan hanya biji besi. Ranagal mengolok Haridas yang diketahui bekerja untuk Paranda. Haridas melaporkan kegagalannya kepada Paranda. Saat itu ada juga seorang pengusaha Bahadur datang menemui Paranda. Bahadur merupakan pengusaha tambang yang memiliki banyak hutang kepada Paranda. Semua hutang Bahadur akan dianggap lunas asal perusahaannya diserahkan kepada Paranda. Tiba-tiba seorang polisi masuk memberitahu truk yang mereka cari semalam sudah ada. Bahadur nyeletuk bahwa di dalam truk itu juga ada uangnya. Jumlah uang di sana cukup untuk melunasi hutang Bahadur. Ternyata Bahadur telah menjual perusahaannya ke Ranagal. Paranda benar-benar merasa tersaingi. Ranagal harus segera dihancurkan. Paranda membunuh Bahadur. Kasus palsu dibuat untuk menjebak Ranagal. Handra berperan sebagai saksi bahwa Ranagal telah mengambil paksa aset Bahadur dan membunuhnya. Pihak kepolisian memiliki alasan untuk menangkap Ranagal. Inspektur Kalidas datang mencari Ranagal ke rumahnya. Vedavati memberitahu bahwa kakaknya sedang ada di luar kota. Kalidas menyebut Ranagal telah melarikan diri setelah melakukan pembunuhan. Kalidas membawa Vedavati ke kantor polisi agar Ranagal segera muncul. Kalidas memang sengaja ingin berbuat masalah dengan Ranagal. Vedavati yang sedang hamil besar dipaksa tetap berdiri sampai Ranagal datang. Paman Ranagal protes kepada polisi Karen memperlakukan wanita hamil dengan buruk. Kalidas justru memberikan tamparan. Paman Ranagal juga dijebloskan ke sel tahanan dan disiksa. Vedavati hanya bisa menahan tangis melihat kekejaman polisi. Vedavati berusaha tetap berdiri sampai kakaknya datang. Vedavati benar-benar merasa kelelahan. Ketika Ranagal datang, Vedavati bisa tenang. Ranagal sangat marah melihat adiknya telah dipaksa berdiri selama berjam-jam. Ranagal langsung meminta Vedavati duduk di kursi. Kalidas mengaku harus menangkap Ranagal karena telah membunuh Bahadur. Handra adalah saksi mata kasus pembunuhan itu. Ranagal hanya diam tanpa bicara apapun. Ranagal membawa Vedavati keluar naik mobil. Setelah itu Ranagal bersama Singga membakar kantor polisi. Kalidas dan anak buahnya dibuat ketakutan setengah mati.
Amarah Ranagal tidak berhenti sampai di situ. Ranagal pergi ke rumah Kandre yang sedang tertidur lelap. Malam itu nyawa Kandre yang mengaku sebagai saksi mata dihabisi. Ranagal bersama pasukannya juga mendatangi langsung kantor Parande menggunakan helikopter. Para petugas keamanan kantor ditembak mati dalam sekejap. Parande tidak berdaya menghadapi gaya Ranagal. Ranagal membawakan kedua bola mata milik Hendra. Saya membawakan Anda mata yang menjadi saksi atas pembunuhan yang tidak pernah saya lakukan. Selanjutnya perusahaan Anda harus angkat kaki dari Ronapura, tegas Ranagal. Parande hanya bisa terdiam. Parande bingung harus berbuat apa lagi untuk menghancurkan Ranagal. Keesokan harinya masalah lain muncul. Banyak pasien di rumah sakit yang dibangun Ranagal tiba-tiba meninggal. Ranagal tidak sanggup melihat penderitaan keluarga pasien. Vaishali yang bekerja sebagai dokter di sana menyebut obat-obatan diberikan kepada pasien semakin memperparah penyakit mereka. Persoalannya obat-obat itu bersumber dari perusahaan farmasi milik Jaipal yang merupakan adik ipar Ranaga. Setelah mendapatkan informasi yang valid, Ranagal menemui Farada. Selama ini Farada yang ditugaskan membantu Jaipal, tapi ternyata Farada telah mengkhianati kepercayaan Ranagal demi bisa mendapatkan uang besar. Farada bekerja sama dengan Jaipal untuk memalsukan obat-obatan. Ranagal tidak bisa memaafkan Farada. Saat itu juga Singga diperintahkan membunuh Farada. Gudang obat juga dibakar. Sombongnya Jaipal menganggap hal biasa apabila ada pasien yang meninggal karena obat. Jaipal bersedia akan memberikan uang santunan kepada keluarga pasien. Jaipal meminta Ranagal tidak memperbesar masalah itu. Keuntungan yang didapat dari bisnis obat juga untuk kebahagiaan Vedavati. Ranagal memukul mulut kurang ajar Jaipal. Meski Jaipal adalah adik iparnya, Ranagal tidak akan pernah berkompromi. Ranagal membunuh Jaipal. ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. Ranagal pulang menemui Vedavati yang masih menunggu kepulangan suaminya. Vedavati dibuat mengikrarkan janji. Tanpa pikir apapun, Vedavati langsung setuju. Jangan pernah meninggalkan saya dan jangan tanya kenapa suamimu tidak akan pernah kembali, ucap Ranagal. Vedavati baru menyadari maksud kakaknya, apalagi ada darah di tangan sang kakak itu artinya Ranagal telah membunuh Jaipal tanpa menjelaskan penyebabnya. Vedavati sangat syok, dia langsung mengalami kontraksi. Vedavati dibawa ke rumah sakit dan melahirkan seorang bayi dengan selamat. Sejak hari itu Vedavati menyimpan rasa benci kepada Ranagal karena suaminya dibunuh. Vedavati memang tidak menanyakan alasannya seperti janji yang telah diikrarkan, tapi Vedavati tidak mau lagi berbicara dengan Ranagal. Kini Ranagal tidak lagi memiliki adik yang selalu memberinya kasih sayang. Dr. Vaishali yang selama ini menemaninya juga ingin menjauh. Vaishali merasa tidak sanggup mendampingi Ranagal yang jalan hidupnya penuh kekerasan. Vaishali memilih mundur dan pamit pergi. Sementara itu, negara bagian Karnataka akan segera berganti ketua menteri. Sabapakti dari Partai NANER yang akan menjadi menteri sedang terjerat kasus dugaan korupsi. Pihak partai kemudian mengusulkan nama lain yaitu Guran Bandri untuk posisi menteri. Sabapati menelpon rekan partainya Raghufir Bandari yang merupakan Menteri Pertambangan. Raghufir dianggap menjadi dalang kasus dugaan korupsi. Sabapati merasa telah dihanati oleh Raghufir yang merupakan kakak gurukan. Sesuai kesepakatan kita, seharusnya kamu menjadi ketua partai dan saya menjadi menteri, tapi kamu malah menjebak saya dengan kasus agar adikmu bisa menjadi menteri, ujar Sabapati. Raghufir tidak peduli dengan ocehan Sabapati, apalagi kini dia menjadi presiden partai. Untuk menjadikan Gurukan sebagai menteri, Raghufir mendapat suntikan dana besar dari Parande. Permintaan Paranda hanya satu, yaitu menghancurkan semua bisnis Ranagal. Raghufir menyambut baik tawaran itu. Sebagai menteri pertambangan cukup mudah bagi Raghufir menghancurkan Ranagal. Pabrik baja dan tambang Ranagal ditutup dalam waktu singkat. Ranagal dapatkan informasi bahwa Parande berada di belakang aksi Raghufir. Jika adik Raghufir menjadi menteri, situasi akan semakin sulit. Ranagal tidak boleh tinggal diam. Pada hari pelantikan menteri baru, Raghufir mendapat kabar buruk. Semua ML atau wakil rakyat telah beralih mendukung Sabapati. Itu artinya Sabapati yang akan dilantik menjadi menteri.
Keajaiban itu bisa terjadi karena uang. Ya, Ranagal telah membeli semua wakil rakyat dengan uang. Ranagal mampu membalikan keadaan dan menjadikan Sabapati sebagai menteri baru. Setelah menteri kita dilantik, semua bisnis Ranagal bisa berjalan normal kembali. Sabapati memang menjadi menteri, tapi kekuasaan sebenarnya berada di tangan Ranagal. Paranda kembali dipecundangi oleh Ranagal. Kali ini Paranda tidak memiliki pilihan lain kecuali membunuh Ranagal. Paranda membawa pasukan terlatih menyerang Ranagal. Paman Ranagal yang ada di sana terkena tembakan dan meninggal. Ranagal sangat murka, dia bersama anak buahnya melawan para penyerang. Aksi tembak-menembak dan saling pukul terjadi. Begitu sengit Ranagal berhasil membunuh semua anak buah Paranda. Musuh yang tersisa tinggal Parande. Duel terjadi antara Ranagal melawan Parande. Duel itu dimenangkan oleh Ranagar. Parande terbunuh dalam pertarungan itu. Di sisi lain, Raghuvir menyimpan dendam membara kepada Ranagal. Raghuvir ingin menghancurkan Ranagal. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Department of Tili, Ganana.